Damang. Boy jalan-jalan Pak ke Subang. Iya, jalan-jalan ke Subang. Jalan-jalan pulang kampung. Iya, full cup. Pak, kampungnya sehat Bu Ayi? Alhamdulillah sehat. Ini kampungnya. Itu Dr. Safik lihat-lihat tuh wajahnya nggak muncul tuh. Wajahnya Bu Ayu, ini nggak kelihatan tuh. Kayaknya Dr. Safik udah lihat-lihat terus ini ya. Tengok-tengok. Iya. Wah, gelap nih. Oh, gelap toh? Dulu ah. Iya. Gelap, iya tuh. Senang gelap-gelapan. Ih, bahaya. Iya. Pak Safiknya close. Tuh, Pak Safiknya jadi lari tuh. Bu Harni, gimana kabar Bu Harni? Aduh, tahu tuh. Bu Harni, Durian, bagaimana kabar Jakarta? Cerah? Hujan? Oke, muncul lagi nih Dr. Syafiq. Baik, kita akan mulai acara kita, teman-teman, Bapak Ibu semua. Masih dalam pembahasan soal hal-hal yang berkaitan dengan masa pandemi ini, cara meningkatkan daya tahan tubuh. Kalau kemarin kita berbicara mengenai vitamin C, D, nah sekarang habis C, habis D, apa itu? E ya. Oke, C, D, minggu depan vitamin F ya. Oh, nggak ada ya vitamin F ya, adanya C, D, E ya. Oke, hari ini kita akan bicara mengenai vitamin E. Salah satu zat aktif yang juga sangat dibutuhkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Oke, Dr. Syafiq sudah bergabung dengan kita. Dr. Syafiq, bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik. Oke, sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Baik, Dr. Syafiq, kita sudah siap untuk mendengarkan pemaparan dari Dr. Syafiq hari ini mengenai vitamin E. Jadi ada C, D, E, minggu depan F ya. Oh, nggak ada ya, Dr. F ya? Oke, silakan, Dr. Syafiq. Ya. Ya, selamat siang kawan-kawan sekalian. Kita akan membahas vitamin E. Ya. Sumber vitamin E itu berada tumbuh-tumbuhan, bibit, gandum, padi, minyak kacang, minyak jagung, minyak biji kapas, kecambah. Pada hewan ada daging, mentega, susu, dan telur. Kebutuhan vitamin E pada orang laki-laki 1,5 IU dan wanita 12. Sedang kebutuhan ibu menyusui dan juga ibu hamil lebih banyak. Anak-anak ada 4-15 international unit tergantung umur dan jenis kelamin. 1 unit alfa tokoferol aktivitas biologis dari 0,67 tokoferol. Nah, vitamin kita sudah tahu bahwa vitamin adalah senyawa organik penting yang ada dalam diet, bukan karbohidrat, bukan lemak, bukan protein maupun mineral yang dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk berjalannya fungsi tubuh yang normal. Tidak dapat dibuat oleh tubuh manusia maupun sebagian besar hewan sehingga disuplai dari makanan. Tumbuh-tumbuhan dan mikroorganisme dapat mensintesa vitamin juga. Nah, vitamin E yang hari ini kita bahas adalah berasal dari bahasa Yunani tokos, yang melahirkan vero itu membawa, ol itu alkohol. Di alam ada 6 macam tokoferol, ada alfa, ada beta, ada gamma, ada delta, ada eta dan ada zeta. Paling banyak di alam dan mempunyai aktivitas biologis yang terbesar sebagai vitamin adalah alfa tokoferol
Minyak yang kekuning-kuningan yang larut dalam lemak, stabil terhadap panas dan asam, kurang stabil terhadap basa dan mengalami oksidasi secara lambat. Aktivitasnya dapat dirusak oleh sinar ultraviolet. Sejarahnya ditemukan oleh Herbert Evans ya pada tahun 1922. Fungsi daripada vitamin E ini dalam tubuh adalah fungsi antioksidan, fungsi imun, vitamin E dan darah, serta fungsi sel. Nah, secara kimiawi vitamin E ada dua kelompok, ada tokoferol, ada tokotrienol. Tokoferol tadi ada alfa, ada beta, ada gamma, ada delta. Tokotrienol juga ada alfa, ada beta, ada gamma, ada delta. Ini struktur kimiawinya dari tadi alfa, beta, gamma, dan delta. Sumber vitamin E bisa berasal dari biji bunga matahari. Bisa dari almond, bisa dari kacang, dari peanuts, dari kacang-kacangan yang lain, dan juga bisa dari sayuran hijau, bisa dari tomat, bisa dari alpukat. Sifat-sifat farmakologisnya adalah mencegah stres, oksidatif stres. Dia juga menyokong kesehatan kulit. Vitamin E juga menghambat terjadinya agregasi trombosit. Vitamin E dapat juga dikaitkan dengan transduksi di dalam sel-sel saraf. Indikasi terapinya adalah vitamin E digunakan untuk pengobatan angina pectoris, untuk akne, untuk Alzheimer disease, untuk kanker, untuk katarak, juga untuk penyakit Parkinson, untuk respiratory infeksi pernapasan, untuk diabetes, dan juga untuk komplikasi-komplikasi pada kehamilan akhir. Kontraindikasinya sampai sekarang tidak diketahui, tidak ada. Vitamin E, interaksinya vitamin E dapat juga meningkatkan efek warfarin pada antikoagulan. Dapat juga menurunkan kemanfaatan dari atorvastatin terapi. Dapat juga menurunkan kadar vitamin E dalam plasma darah, yang dapat juga dipengaruhi oleh obat-obat antikonvulsan, anti kejang. Interaksinya dengan zat gizi, misalnya dengan vitamin C, dengan glutathione, dengan selenium, dan vitamin B3. Sindrom-sindrom kekurangan vitamin E bisa mengalami problem pada saluran pencernaan, juga bisa mengalami problem gangguan saraf perifер. Ini fungsi vitamin E. Pertama-tama adalah membantu pada mengurangi gejala-gejala premenstrual syndrome, menjaga keseimbangan kolesterol, efektif untuk supaya kesehatan tangan dan kuku, membuat keseimbangan hormon, dan juga membooster sistem imun, mencegah terjadinya katarak, baik untuk sistem kesehatan kardiovaskuler, memperbaiki fungsi kognitif, dan juga memperbaiki kulit yang rusak, serta juga membebaskan dari radikal bebas. Ya, sama nih vitamin E fungsinya, jadi dia juga bisa mengurangi gejala premenstrual syndrome, bisa menguatkan sistem imun, bisa efektif untuk kesehatan kuku dan tangan, menjaga keseimbangan hormonal, baik untuk kesehatan kardiovaskuler, dan juga dia bisa melawan radikal bebas, serta memperbaiki fungsi kognitif dari pikiran kita, dan juga bisa memperbaiki kulit yang rusak, serta juga menseimbangkan kolesterol, dan menurunkan kerusakan pada rambut karena pengaruh lingkungan luar. Minyak vitamin E untuk kulit juga baik, misalnya untuk merejuvenasi dan memperbaiki kulit yang mengalami dehidrasi, memberi nutrisi pada kulit, dan juga bisa
mencegah keriput ataupun penuaan kulit. Dia juga bersifat untuk cleansing dan juga bisa menghilangkan bercak-bercak hitam serta juga mencegah terjadinya keriput. Sedangkan di sini ada 12 fungsi dari vitamin, membantu mengembalikan perbaikan penyembuhan pada kulit yang rusak, memperbaiki rambut, menyeimbangkan kolesterol, menyeimbangkan hormon, baik untuk kekuatan otot pada jantung dan juga endurance-nya, serta berguna untuk mencegah penyakit Parkinson, dapat juga digunakan untuk dyskinesia saraf, dibutuhkan untuk janin dan pertumbuhannya, dan juga berbaikan untuk kemanfaatan daripada otak, terutama pada penyakit Alzheimer, berguna untuk mengurangi resiko kanker, bekerja melawan radikal bebas, dan baik untuk mata. Yang sama adalah memproteksi membran sel dan jaringan-jaringan dari kerusakan akibat oksidasi radikal bebas. Juga membantu untuk pembentukan eritrosit dan juga menggunakan vitamin K. Jadi vitamin E bisa membantu manfaat dari vitamin K. Bisa memperoleh fungsi daripada sistem sirkulasi yang baik dan kebutuhan sehari-harinya adalah 15 mg. Ini merupakan vitamin yang larut dalam lemak. Efek sampingnya hampir dikatakan tidak ada. Apabila terjadi terlalu banyaknya vitamin E bisa menimbulkan kram pada usus, diare, kelelahan, terjadi penglihatan ganda, dan juga bisa menimbulkan kelemahan otot. Dari sini bisa menimbulkan anemia, gangguan keseimbangan, dan juga kelemahan otot apabila terjadi gangguan ataupun kekurangan vitamin E. Dia tes untuk mendiagnosanya adalah dengan jalan tes darah. Karakteristik apabila seseorang mengalami kekurangan vitamin E, dia jalannya goyang-goyang dan banyak sekali bercak-bercak penuaan serta adanya gangguan pada penglihatan. Sedangkan gangguannya sangat angka kejadian dari gangguan ini sangat jarang. Biasanya berada pada usia 55 ataupun di atasnya, dan di Amerika Serikat juga jarang terjadi. Terapinya atau pengobatannya adalah dengan jalan memberikan diet yang seimbang atau penyuntikan setiap mingguan atau memberikan suplemen atau juga pada anak beberapa minggu untuk diterapi. Dan makanan-makanan yang mengandung tadi ada diantaranya ada avokat dan sebagainya tadi sudah saya sebutkan. Dari hasil penelitian terbaru mengatakan ternyata vitamin A juga penting untuk orang-orang yang sudah tua dan juga penting untuk gangguan ingatan. Fakta-fakta yang baik adalah dia bisa mengurangi berat badan, dia juga memperkuat jantung, dan juga dia mengurangi resiko dari banyak problem kesehatan, serta dia juga mengurangi jaringan lemak. Metabolisme vitamin E. Tokoferol mudah diserap di usus halus, kemudian ditransport ke hati dalam kilomikron untuk mencapai jaringan perifer. Kemudian vitamin E diangkut oleh lipoprotein. Fosfolipid dari mitokondria, endoplasmik retikulum, dan membran plasma mempunyai kedekatan yang spesifik terhadap alfa tokoferol. Demikian secara singkat mengenai vitamin E. Pak Radit. Halo Pak Radit. Halo. Sudah selesai. Udah selesai. Waduh. Singkat-singkat saja. Singkat-singkat saja. Oke. Singkat-singkat saja, teman-teman ya. Jadi pembahasan vitamin E-nya singkat, tapi tentu saja padat. Baik ya, silakan.
teman-teman pasti lebih ingin bertanya lebih jauh mengenai vitamin E, juga vitamin C dan D yang kemarin juga tidak salah kalau ada yang mau bertanya. Silakan, monggo kalau mau bertanya. Silakan. Halo Pak, tanya. Halo, Ya, halo. halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Silakan. dokter belum jelas saya tuh itu tadi interaksi dengan nutrien tuh vitamin E itu. Maksudnya apa ya? Maksudnya dengan vitamin C, dengan vitamin B3 itu Ya, maksudnya jadi apa? menguatkan fungsi vitamin C. Jadi kalau dikasih dengan vitamin C, malah fungsi vitamin C-nya lebih hebat. Oh iya. Maksudnya interaksi seperti itu. Ya, dan ini tadi kalau tidak salah tangkap saya itu kelebihan dan kekurangan vitamin itu menyebabkan kelemahan otot. Apa benar? Apa yang salah ya? Kalau kekurangan menyebabkan gangguan otot. Oh, kelebihan juga ya dokter. Kalau kekurangan justru menimbulkan. Kalau kelebihan tidak. Oh iya ya. Terima kasih. Kembali. Halo. Pertanyaan berikut. Silakan. Mau tanya, tadi yang fungsi vitamin E untuk kognitif apa gitu, Pak Dokter minta dijelasin kembali. Ada Jadi, kata-kata kognitif. kognitif itu artinya kecerdasan. Jadi dalam hal ini misalnya pada penyakit Alzheimer, di mana orang kalau sudah tua kan ingatannya juga berkurang. Nah, kalau dengan vitamin E bisa meningkatkan. Juga pada penyakit Parkinson juga bisa digunakan vitamin E. Jadi ada fungsi ke otaknya. Ya Pak, berarti kalau misalkan ada seseorang yang daya ingatnya kurang, ditambahin vitamin E aja gitu ya? Iya, oke, good. Karena vitamin E itu vitamin yang sip. Juga untuk gangguan seksual juga vitamin E. Pria atau wanita ini gangguan seksual? Iya, vitalitas. Maksudnya untuk vitalitas pria atau vitalitas Nah, wanita? pria dan wanita. Wanita kalau pada kehamilan, pada reproduksi itu juga penting pada kehamilan, pada waktu melahirkan, pada janin. Oke. Jadi sering beli alpukat. Siap. Subang banyak alpukat nggak, Bu Ai? Bandung kan banyak loh. Bandungnya, Subangnya? Subangnya nanas, Pak. Ya, tomat. Tomat. Oke. Tomat termasuk vitamin E ya, Pak? Ya, biji sinar bunga matahari itu. Kecambah juga banyak, Pak ya? Ya, kecambah juga banyak. Tokolan ya. Saya suka makan tokolan sih. Bahasa Cinanya taoge. Iya, Oh, ya. setahu saya dari dulu kalau tokolan tuh biar subur nih ya. Nah, iya. Subur. Terus kaitannya untuk meningkatkan daya tahan tubuh tadi bagaimana, Pak Safi? Ya karena kan dia berkaitan dengan apa itu mekanisme metabolisme dari kolesterol tadi. Bukan pada metabolisme lemak itu. Slide metabolisme vitamin E. Bentar. Saya share screen dulu. Yang buat diet itu loh, Pak. Iya, slide terakhir. Terakhir ya. Ini. Bukan terus. Ya, ini. Tocopherol mudah diserap di usus halus, kemudian ditransfer ke hati menjadi kilomikron, kemudian mencapai jaringan tepi. Vitamin E diangkat sebagai lipoprotein. Ya,
kemudian fosfolipid dari mitokondria, endoplasmik retikulum, membran plasma mempunyai afinitas yang spesifik terhadap alfa tokoferol ini. Jadi karena hal yang terakhir ini yang menyebabkan terjadinya itu. Oh. Karena dia punya afinitas, bisa melekat pada mitokondria, dan mitokondria itu kan untuk oksidasi. Endoplasmik retikulum juga demikian. Kemudian untuk membran plasma supaya kuat, supaya tetap sehat. Oh, itulah sebabnya kenapa vitamin E juga disebut vitamin anti penuaan ya. Ya, Oh, jadi intinya memperkuat sel di mitokondria, retikulum endoplasma sama membran supaya selnya tetap awet gitu ya. ya, maka dikatakan vitamin E baik untuk kulit dan untuk rambut. Oke, oke. Pak, yang untuk diet tadi Pak, Ya, kenapa? maksudnya vitamin E kalau apa bisa menurunkan berat badan gitu Pak? Ya, karena metabolisme lemaknya dihambat, terus ke atas lagi, atas. Bentar. Dia juga kolesterol jahat dan kolesterol sehat ini menyeimbangkan, jadi tidak mungkin terjadi gangguan kolesterol. Ini di bawah ini adalah mencegah terjadinya penuaan kulit prematur. Mencegah keriput juga. Kalau yang kaitannya sama jantung itu Pak? Nah, ini kardiovaskuler, no? Iya, maksudnya memperkuat. Jadi baik untuk supaya endurance dan kekuatan otot menjadi lebih baik. Kemudian juga karena adanya bisa menyeimbangkan hormon serta menyeimbangkan kolesterol, maka baik juga untuk sistem sirkulasi atau kardiovaskuler. Menurunkan risiko terjadinya kanker, ya. Dan juga karena adanya sifat antioksidannya, dia juga bisa mencegah terjadinya gangguan jantung. Kalau yang ke otak tadi memperkuat gitu ya Pak ya? Ini Parkinson ini. Jadi sangat baik untuk Parkinson. Kemudian sangat baik untuk Alzheimer. Ya, ini. Orang-orang yang menderita Alzheimer karena tadi itu. Nah, pertanyaannya siapa tadi? Cara Otak kerjanya tadi. Pak? Saya Pak. Ya. Yang tadi itu yang itu Pak Ya. ya? Yang apa? Kognitif. Memperkuat sel-selnya itu ya? Ya, fungsi kognitif. Jadi pada penyakit Alzheimer itu kan kognitifnya menurun. Parkinson terjadi tremor. Tangannya gerak-gerak gitu. Nah, itu dengan vitamin E bisa. Berarti saraf ya Pak ya? Iya. Anda lihat di sini untuk mata baik vitamin E. Jadi dia membantu memperbaiki kulit-kulit yang rusak. Kemudian dia penting untuk rambut-rambut Anda. Menyeimbangkan kolesterol. Menyeimbangkan fungsi hormon. Jadi di sini dua ini aja sudah bisa kemana-mana. Kan kolesterol itu kalau sudah terjadi kolesterol jahat kan kemana-mana. Kemudian karena dia antioksidan juga bisa mencegah juga. Jadi karena nomor 4, nomor 5, dan nomor 7 dapat menyeimbangkan itu. Sehingga dengan demikian bisa membantu otak, organ-organ vital, jantung, serta ginjal. Begitu? Ada nggak Pak kemungkinan orang kelebihan vitamin E kayak yang terjadi yang kemarin kelebihan kalsium? Pak? Secara statistik jarang.
Berarti kan kalau kita hanya mengkonsumsi vitamin E-nya dari buah-buahan yang alami tidak akan mungkin terjadi kelebihan gitu ya Pak ya? Kecuali kalau orang-orang kota yang banyak ke Indomaret, Alfamaret. Saya nggak ke Indomaret Pak, ke pasar aja. Nah, ya oke. Ternyata pasar itu tidak ada pasar suami ya. Yang ada pasar bini ya. Iya. Pasar apa? Pasar bini. Pasar Pasar bini. ibu. Iya, pasar ibu, pasar bini. Pokoknya Pasar ibu. perempuan laki-laki nggak ada. Ibu kota. Nggak ada bapak kota ya. Oke, silakan teman-teman yang lain kalau mau bertanya lagi. Oke, silakan Bu Ayu mau tanya soal vitamin E. Kalau misalnya kita mengkonsumsi vitamin E yang biasanya sudah di kemasan gitu, itu kemungkinan berlebihan juga ada ya, Dok? Karena begini. Dengan berapa Mengapa berlebihan berapa terjadi? IU ya itu? Karena begini, kebutuhan tubuh vitamin itu harus dalam jumlah sedikit. Tapi kadang kalau orang makan vitamin kayak makan kacang aja, makan banyak enggak baik. Jadi Iya, karena kemasannya biasanya banyak-banyak. Nah iya. Kemasannya kan biasanya dosisnya tinggi kan, Dokter? Nah iya, maka oleh karena itu kelebihan mungkin terjadi karena saking ya padahal jumlah yang dibutuhkan tubuh sedikit, tapi kemudahan untuk memakan obat-obat vitamin itu kan jadi akhirnya lupa. Iya. Itu kebutuhannya itu kan sedikit tapi rutin gitu ya. Ya. Iya. Oke. Kelemahan otot di sini maksudnya itu ototnya tidak berfungsi baik atau karena salah satunya kayak benten gitu Pak Dokter? Cepat lelah. Oh. Beda sama dengan yang Alzheimer itu, yang maksudnya gerakan ototnya itu yang diulang-ulang itu. Pada otaknya. Bukan Alzheimer, ini apa ya? Yang Parkinson. Otot suka bergerak-gerak itu. Parkinson Tremor. kan di wajah. Tremor, yang orang suka gerak-gerak gitu loh, Dokter. Ya keduken dengan namanya. Itu bisa. Itu juga salah satunya ototnya. Ya dia kontraksi terus, tidak terkontrol. Ada gangguan. Iya. Jadi kalau orang sering kram itu ya minum aja vitamin. Iya. Sebelum minum obat yang terarah. Karena dengan menggunakan vitamin menstabilkan. Ya sifatnya tidak langsung tapi persuasif. Iya, menstabilkan ya dokter. Iya. Pelan-pelan tapi menstabilkan. Besok Sabtu diulangi aja semuanya ya. Yang vitamin-vitamin itu ya Pak? Ya. Nanti tinggal saya berikan mengenai vitamin A dan vitamin K. Vitamin K kan belum kan ya? Ya. Itu berkaitan dengan penjembelan darah itu. Vitamin E sudah, vitamin B sudah, vitamin A belum. Yang belum lagi vitamin E, jadi edan. Waduh. Kalau yang mengenai kolagen gitu dokter. Ya pada kulit itu. Itu termasuk dengan salah satunya di vitamin itu ya? Nah, iya kan dengan vitamin E tadi memperkuat kulit. Kulit itu yang tapi untuk kolagen extracellular matrix, ya.
semen antar sel yang terdiri atas protein diantaranya kolagen tadi. Ya. Jadi kalau kolagennya menurun karena pH-nya asam, Asam. elastisitas dari semua otot terganggu. Termasuk otot yang ke jantung, otot yang ke otak, otot yang ke ginjal, dan lain sebagainya. Sehingga fungsi dari organ-organ vital tersebut juga ikut terganggu. Jadi Tapi kalau misalnya dokter, tapi kalau misalnya pH-nya itu sudah baik, stabil, netral, tapi kolagennya masih kurang itu gimana tuh? ya berarti kan tidak terus, pokoknya minumnya harus terus. Kalau minum air kan terus. Iya. Jadi bukan saat ini aja, tapi rutin gitu ya. Tanaman tanpa air akan darmo loh. Air adalah sumber kehidupan, jadi orang perlu air terus, maka minum yang cukup. Bangun tidur 8 gelas atau 7 gelas. Wah, banyak banget. Itu akan memperbaiki, menguras ginjal. Jadi fungsi ekresi ginjal menjadi lebih baik. Iya. Sering berpuasa juga baik. Iya, dokter. Supaya tubuh bisa mengadakan gladi resik, autolisis. Pak, itu Iya, kan istirahat kan sejenak. mengandung vitamin E ya Pak ya. Berarti kalau yang untuk kulit tadi itu ya Pak ya. Iya, kulit dan mata dan rambut. Oh iya. Makanya Burian tuh awet muda, Pak. Iya, karena itu. Terus tuh. Tapi awet muda karena Burian tidak pernah tampil, dia hanya fotonya aja, jadi dia awet. Tidak. Tapi memang cantik kok. Nah, Tidak iya. tampil tidak cantik. Tapi kalau lihat fotonya kelihatannya seperti mendelik gitu. Ya. Bu, tampilkan pesona Burian, Bu. Lah iya, bahwa wajah aslinya dari Allah diperlihatkan. Oh iya. Aduh, aku tak dandan dulu. Tombol kangen seminggu kali. Dulu yang ada badaknya yang asli dulu. Aduh. Ya. Ya Pak, aku lagi mempelajari kan Auti mengandung vitamin E gitu loh Pak. Berarti bisa untuk fungsi-fungsi yang tadi itu kan ya udahlah cara kerjanya ya makanya biar fungsinya lebih komplit. Maka yang paling baik vitamin E yang oil dulu. Oh, itu di apa biasanya? Apa di jenis ikan laut apa gimana ya? Apa laut itu di ini ya? Yang itu. Halo. Makan karedok banyak tauge-nya juga baik. Halo. Toge dica pakai tahunya tahu Yunjin, itu enak banget. Iya. Tadi semasa itu. Toge mentah dong Pak ya? Hah? Ya kalau lebih bagus yang mentah kan katanya. Iya, tapi dica juga bagus, tapi nggak usah terlalu layu. Kacang juga banyak mengandung vitamin E loh. Apa? Kacang juga banyak. Wah itu lebih enak lagi itu kacangnya. Berarti pecel Pak. Ya iya, kan murah meriah, pecel gado-gado. Oh iya ya. Balik goda-goda. Baik itu berdosa kalau goda-goda. Kalau gado-gado enak sekali itu. Makanan yang murah meriah bisa memperkuat imunitas loh. Karena kalau makan gado-gado pasti senyum. Kalau makan di restoran pasti merengut. Karena harusnya sudah divaksin belum, surat-suratnya lengkap belum, kan gitu loh. Tapi kalau makan gado-gado kan enak. Nongkrong di mana gado-gado. Pak, tadi yang buat rambut itu loh Pak.
Iya, kenapa? Ya, makanya saya lagi mempelajari kan ada orang tuh yang habis kena kanker terus di kemo gitu kan, Pak. Nah, dia ini pakai ampas Auti itu loh, Pak, terus cepet Ya. rambutnya gitu. Ya. Ya karena ada vitamin E-nya itu ya, Pak ya. Kalau itu manfaat dari teh odi saja itu. Karena kan di efek dari antioksidannya yang kuat dari vitamin E. Vitamin E juga antioksidan, OT juga antioksidan. Jadi sesama antioksidan saling memperkuat. Kan rambut itu kan rambut rontok. Rambut rontok berarti sel-sel rambutnya kan mati. Mati karena apa? Karena berbanyak radikal bebas. Nah, dengan ampas Auti maka bisa menyembuhkan, memperlebat juga dan menghitamkan. Pak, kalau rambut rontok itu apa sih, Pak? Kepanasan gitu bagaimana? Ya karena akarnya tidak kuat, jadi dia mudah lepas. Oh gitu. Biasanya terlalu banyak kosmetik yang berganti-ganti atau penggunaan sampo yang berlebihan. Kenapa, Pak? Sampo yang berlebihan itu loh. Oh gitu. Ya. Kan sekarang sampo banyak yang ditipu, yang diganti isinya. Maka sampo-sampo yang terkenal itu biasanya yang banyak zat kimia yang berlebih. Rambut putih itu, Pak, ya. memang proses alami, tapi kenapa, Pak, kira-kira, Pak? Ada kan orang yang masih muda rambutnya udah putih, tapi ada yang penggunaan minyak rambut yang salah, atau dia terlalu lelah, terlalu banyak mikir, mudah sekali itu. Tapi kalau secara tiap hari dia minum vitamin E itu tidak terjadi. Jadi itu termasuk kekurangan vitamin E juga ya, Pak? Iya, ditambahkan kan orang-orang sekarang kan stresnya sangat tinggi. Oh iya ya. Kan rambut perlu aliran darah. Orang stres kan aliran darahnya menjadi berganggu. Yang kedua, banyak sekali debu-debu oksidan, radikal bebas di kota. Penggunaan minyak rambut yang salah. Pola makan yang salah. Karena yang dicari kan minyak rambut itu yang mahal harganya, bukan pada isi. Jadi orang-orang sekarang itu kalau beli, bukan beli isinya apa, tapi harganya. Kalau harganya mahal, maka itu menunjukkan, wah saya termasuk orang elit. Lah itu yang bisa menyebabkan kanker, bisa menyebabkan segala macam penyakit. Jadi yang dicari itu justru yang alami, yang organik, yang murah. Belinya di sawah, bukan di toko-toko. Pak, apa pakai sampo merang aja ya, Pak? Ya enggak apa-apa. Lah pakai Auti aja bisa kok, Bi. Zaman kembali zaman dulu, Bu. Kan orang-orang dulu kan samponannya pakai sampo merang, makanya rambutnya hitam-hitam kan? Oh, iya. Dan dia kan polusinya jarang zaman dulu. Makanannya sederhana. Kecap. Kalau sekarang kan makanannya canggih di restoran. Tarifnya mahal karena AC-nya yang mahal atau pegawainya yang cantik-cantik. Untuk gaji pegawainya aja meningkatkan harga nasi. Pajaknya tinggi. Tapi kalau makan nasi di Dango itu murah meriah, enak. Hanya pakai ikan kering aja rasanya nikmat rasanya. Karena udara di sawah itu juga meningkatkan nafsu makan. Semua yang alami itu akan meningkatkan tubuh. Lalu makannya pakai senyum, pakai guyonan, tidak merengut. Ya, Pak. Ya.
Makan nggak boleh sambil guyon, nanti keselak, Dok. Ya, daripada naik kendaraan pakai Gojek, ayo. Itu sama juga tuh, naik kendaraan pakai Ya, Gojek iya. juga. Akhirnya nabrak. Baik. Iya. Kan jangan pakai yang gogo, nanti goblok. Betul. Kalau buka internet selalu carinya blog, goblok. Hanya Mbah Google gitu ya. Iya. Tuh Bu Ayu banyak makan vitamin E biar awet muda. Pak, berarti kalau misalnya mata kayak minus gitu, Pak, itu apa ya salah satunya kekurangan vitamin E, Pak? Ya karena kelelahan mata melihat. Sekarang ini orang kan misalnya melihat sesuatu itu kan terjalaknya antara objek dengan mata terlalu dekat. Misalnya lihat smartphone, wah sudah lehernya ditundukkan, itu tulang belakang servikalnya juga terganggu. Betul sekali tuh, Pak. Iya, betul. Ya. Layar monitor juga terlalu rendah. Ya, iya. Harus punya vitaminnya. Senengane ngungak. Apa itu, Pak? Yang melihat kepalanya dimasukkan itu kayak kura-kura itu kepalanya ditonjolkan. Jadi kalau lihat sesuatu itu kepalanya yang dekatkan bukan komputernya, aneh loh. Mendongak. Siap. Jadi nggak boleh nunduk gitu ya, Pak ya? Iya, jadi kalau di meja komputer itu harus di atas buku. Kalau nggak kuat beli mejanya, sudah cukup buku saja di atas buku. Jadi Anda matanya arah tidak ke bawah tapi satu arah gitu, datar gitu. Ke depan. Lurus depan. Oke, masih ada lagi teman-teman, Bapak Ibu, yang mau tanya di pokok mengenai vitamin E? Jadi problema avitaminosis adalah karena tubuh hanya perlu sedikit vitamin, maka kadang-kala kita lupa minum vitamin. Iya. Atau berlebihan karena kemasan vitaminnya enak. Harganya mahal, jadi dia menang kadang-kala 3 plung. Pak, kalau kayak vitamin E, pokoknya semua vitamin itu tetap harus harian ya, Pak ya? Iya, harian dan jumlahnya harus jelas. Dosisnya harus jelas. Maka apabila Anda beli vitamin E kan ada tulisannya, sehari berapa kali kapsul itu kan ada tulisannya. Tapi kadang-kala biar supaya efeknya lebih hebat, tak lebih kabeh ya salah. Jadi bukan karena vitamin E-nya, tapi karena nafsunya, karena perilakunya manusia tadi. Ingin cepat sembuh. Segala yang pakai cepat-cepat itu tidak bisa. Sabar. Semua itu harus sabar. Semua itu ada waktunya. Nah, burung wayai lahir ya orang lahir. Nah, kalau dilahirkan ya rapi. Akhirnya pakai sesar. Kalau lewat sesar tidak lewat vagina, mikrobanya ya. Kan kemarin bahwa manusia 50% kuman, 50% sel. Makanya urobion. Pak, gimana Pak tadi yang mikroba tadi gimana Pak? Manusia itu 50% terdiri dari kuman-kuman, mikroba, bakteri, virus. Jadi dalam tubuh yang sehat ada 50%. 50%-nya adalah sel. Ya, 50 triliun sel.
Jadi kita ini penuh banyak mikroba, jadi kalau membersihkan jangan terlalu resik. Itu nanti bakteri-bakteri yang dibutuhkan oleh tubuh untuk fungsi-fungsi normal menjadi hilang. Misalnya terlalu banyak antibiotik, maka mikroba-mikroba pada usus menjadi mati, sehingga terjadilah gangguan pencernaan, mencret. Atau sanitasi yang terlalu berlebihan, saking wedine kena corona, semprot, akhirnya kuman-kuman yang ada di kulit hilang. Gosok gigi yang terlalu berlebihan. Jadi kemresik yo lape, resik bener, tapi nek kemresik ora ape. Yang tadi itu loh Pak, yang melahirkan itu loh Pak, kenapa kalau disesar dengan yang normal itu bedanya Pak? Ya karena kan melalui vagina. Vagina kan di dalam vagina kan banyak sekali kuman-kuman. Kita ketahui bahwa otak kita dipengaruhi oleh kuman-kuman dari saluran pencernaan, betul enggak? Jadi kalau kuman saluran pencernaan jelek, maka mood pikiran kita juga jelek. Kalau seorang anak lewatnya tidak lewat jalan biasa, jalan yang sudah ditakdirkan, tapi lewat jalan udara, kan perilakunya ini berbeda. Ya, betul. Sampai segitunya ya Pak pengaruhnya. Iya, nanti di ada penelitian aja orang-orang yang disesar sama orang yang tidak disesar perilakunya gimana? Iya betul kok. Halo, betul. Oh sudah dibuatkan tuh ya, lewat jalan udara. Memang Bu Iya, Ayu betul, ada betul. punya pengalaman soal sesar? Iya, betul Pak. Jadi anak kelima itu dises karena ada keinginan tidak bisa lahir karena busang gitu loh, hilang gitu. Jadi dia tuh tali pusat panjang melilit leher. Jadi dia terus plasentanya berada di atas rahim, tidak di bawah, jadi kerik gitu. Makanya terpaksa dilahirkan dengan sesar karena nggak bisa bawa, ketarik tali pusarnya itu. Tapi memang beda ya. Jadi dari si apapun memang beda dari yang lain. Karena yaitu beda sekali sama lain. Jadi sering emosinya yang stabil, terus gampang sakit mati. Yang lain tuh pus aja, jadi dia sensitif, kulitnya sensitif, rasanya sensitif, kayak gitu. Tapi mau gimana lagi kan memang udah. Lubang-lubang keluar itu sudah ada di pertahanan oleh mikroba-mikroba pada mulut, pada anus, pada vagina, pada lubang kencing dari penis, semuanya sudah ada itu dari. Oleh karena itu kalau berhubungan sama suami itu kan berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan jangan sampai setan ikut. Iya, kan ada doanya. Biasanya nggak pakai doa-doa lah, pakai doa segala. Yang penting kan masuk saja lah, itu akibatnya. Ada kok doa kan, adabnya kan ada. Saya kadang-kadang saking kebelet. Kalau lah. Langsung saja, perselang 3, bro. Dalam waktu singkat-singkatnya atas nama. Tapi memang kalau sekarang tuh nggak artis-artis, nggak orang awam, paling seneng kalau sesar pada maneman sekali. Maneman sekali sesar. Dikasih pembelajaran itu. Terutama mungkin anak kita atau saudara-saudara kita. Itu jadi mereka tahu. Nah, kalau maunya sih ginjal dibelah rasa sakit. Enak sesar itu juga. Kalau saya malah milih normal sih. Kalau sesar tuh waduh sakitnya beda. Tadi pengen cepat lah. Ora loro, yang lewat vagina kan loro. Tapi beda sakit dokter, mana yang normal kalau saya. Ya, kalau lewat vagina kan sakit-sakit gimana itu loh. Alami itu kok. Ya, mengapa pada waktu persetubuhan kok tidak lewat sesar aja? Dokter ya beda ya ora enak no. Bulan kuwi lho, gawene ora enak apa anake gambarane ya ora enak tuh. Masya Allah. Bu Ayu berapa anaknya Bu? Berarti sudah melahirkan berapa kali tuh? 8 ya? 6 ya?
7. Oh 7 berarti 6 normal 1 sesar ya. Iya, yang nomor 5 itu. Oh, Setelah sesar itu saya bisa lah normal dengan jarak 1 tahun 5 bulan. oh. Dengan jarak, oh ya alhamdulillah. Saya ketahuan mau di-share lagi toh. Tapi ya itulah bisa lahir normal alhamdulillah. Jadi deket yang itu. Orang anak dilahirkan pakai susunya susu sapi. Ya mirip sapi, no? Kan kalau susu ibu kan beda. Saya rajin menyusui sampai saat ini. Kalau kasus bayi kelilit dari pose itu kenapa Pak? Emang pada dasarnya bisa seperti itu atau ada perilaku kita yang mengakibatkan seperti itu? Bayi kenapa? Kan ada bayi yang sungsang yang kelilit tali pusat tadi yang mengakibatkan orang itu jadi disesar. Nah, itu kan karena ulahnya dia sendiri. Orang sudah hamil naik sepeda motor, polai rono rene, nah itu. Oh, jadi perilaku itu Pak yang menyebabkan itu ya? Salah satunya lah Mbak, Bu. Ya, tapi benar. semua ya tidak lepas dari Gusti Allah lah yang. Nah, iya, tapi kan sudah dicicipin sama Gusti Allah kan harus hati-hati. Lakune koyo macan duwe enggak. Kadang-kala pakai marah-marah, stres, anaknya juga ikut stres. Plasentanya mudah lepas. Jadi kalau mau hamil harus hati-hati. Terus benar-benar mempelajari apa yang boleh, apa yang enggak gitu ya. Banyak kata-kata yang baik, banyak ngaji gitu. Baik mau nambah kayaknya itu. Nambah apa Iya, kok? Iya Pak Radik. Orang puasa aja boleh malamnya kok. Oke, baik. Terima kasih banyak. Pak Katik, satu lagi. Oke, silakan. Kemarin saya pernah nonton di TV bahwa pada dasarnya dengan tali pusar itu seseorang kalau sakit bisa diobatin pakai itu Pak, di tali pusar itu direndam gitu kayak gitu, itu sebetulnya gimana Pak? Pakai plasenta, pakai hari-hari. Di hari-hari banyak sekali mengandung hormon. Plasenta. Iya, hari-hari. Maka binatang itu kalau melahirkan hari-harinya dimakan, jadi sehat kembali. Iya. Kalau kita malah tanam di kayak lampu kentir apa bilang. Yang nggak tegel makan. Yang nggak tegel makan. Oh, plasenta itu kalau untuk kulit hebat loh. Diapain Pak? Sih ada ya. Nah, itu kan sudah ada zat yang sih. untuk kulit dari plasenta itu misalnya Jo. Kayak ada diproduksi gitu. Noriskin kan ada itu yang dihasilkan dari plasenta. Itu termasuk kayak stem cell itu ya Dok? Iya, mengandung banyak hormon di situ. Iya, vitamin hormon itu ya. Berarti plasenta yang digimanain Pak yang bisa untuk mengobati itu sebetulnya? Ya, semua plasenta, karena plasenta terbentuk itu karena ovariumnya tidak bisa mengeluarkan progesteron, maka diganti oleh plasenta. Kalau sudah plasentanya sudah oke, sudah jadi, maka itu baru korpus luteumnya mati. Kalau belum mati, maka dia masih ada. Menunggu sampai plasenta terjadi. Maksud saya kan misalkan nih ada ibu-ibu melahirkan plasentanya gitu kan, ada kan plasenta bayinya, itu diapain supaya memang suatu saat bisa ngobatin itu bagaimana Pak sebetulnya? Ya, plasentanya kan diekstrak gitu. Jadi kan ada pabrik-pabrik obat dan pabrik obat mengenai itu kulit-kulit tuh, Noriskin dan sebagainya itu kan dibuat dari ekstrak plasenta. Maksudnya itu zat yang jadi kayak bermanfaat dikeringkan.
dijadikan obat. Itu plasenta manusia, Pak? Iya, Why? Saya pikir Iya. plasenta dari domba misalnya. Oh, Mm-mm. jadi plasenta manusia diekstrak, Bu Ai, maksudnya diekstrak itu maka di- harganya makin mahal tuh kalau plasentanya berasal dari mana. Kalau berasal dari binatang ya sama aja hormonnya, tapi kan beda. Ya, 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 ya. Terima kasih. Oke, tidak ada pertanyaan lagi? Sudah cukup jelas ya? Oke, jadi minggu depan, Dr. Syafiq, gimana? Mau Pokoknya? diulangin dulu, Pak. Pak Radit ngulangin dulu ya, Pak Radit. Oh, ngulangi vitamin ya. Ini kan Oke, saya baru bicara vitamin. vitamin K. Ya, siap. Dan vitamin Baik K ya. itu deh. Oke, siap dok. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, teman-teman, Bapak Ibu semua, kita akan akhiri acara Zoom kita hari ini ya. Terima kasih Dr. Syafiq untuk paparannya mengenai vitamin E, juga teman-teman yang sudah ikut andil dalam memberikan pertanyaan, sehingga acara kita menjadi lebih hidup, juga lebih luas pembahasannya, supaya lebih praktis, mudah dipahami juga oleh teman-teman yang lain ya. Baik, kita akan akhiri acara kita di hitungan yang kelima mundur. Kita akan tutup ruang Zoom kita disertai dengan semboyan atau yel-yel kita ya. Kita hitung 5, 4, 3, 2, 1. Oti. Ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih.